juga, Bu. Tahu juga. Dia bikin masalah lucu ya, tawa-tawa. Padahal tuh udah si Young Suknya brengsek gitu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Movinka. Kali ini gue Inka sama Satria. Ya, ini ada gue nih kali ini. Halo. Gue paksa-paksa ya. Nge-review bareng sebuah film baru. Taruh telepon cuy. Siapa? Halo? Siapa nih? Hah? Young Suk? Hah? Young Suk? 거기 오늘이 며칠이라고 했지? Ya, jadi kita akan membahas sebuah film yang ada tayang di Netflix, judulnya The Call. Nah, jadi The Call ini ternyata itu adalah film adaptasi dari The Caller ya, apa sih? Caller. The Calling apa The Call? Ya, The pokoknya Calling itulah. band. Tahun 2011 itu, dan diperankan oleh gitu. Tokoh utamanya ini Park Shin Hye, dia jadi Seo-yeon. Terus Baca gitu nggak? Allah, iya Seo-yeon ya gitu. Terus Jeon Jung Seo sebagai Young Suk. Terus disutradarai oleh Lee Chung Hyun gitu. Jadi sinopsisnya itu tentang dua cewek yang mereka tuh tinggal satu rumah ya. Sebenarnya tapi beda zaman gitu, beda 20 tahun. Yang satu tuh tahun 99 ya yang jahatnya ya. Yang baru, yang sekarang itu tahun 2019 gitu. Nah, awalnya tuh mereka temenan ya. Jadi dari terhubung dari telepon tua, yang awalnya mereka temenan, saling berbagi, ternyata sebuah malapetaka terjadi gara-gara perhubungan telepon itu gitu. Nah, kalau buat lo sendiri gimana nih impresnya tentang overall film ini? Kalau gue sih mungkin dari segi apa ya, film thrillernya sendiri keren banget. Tapi itu sekarang itu memang ada beberapa film terakhir ini tuh memang temanya itu what if gitu loh. Oh, oke, ya. Kayak misalkan adegan gue gini, jadinya hasilnya gini. Lebih kayak ini, jadi kayak Superman kalau misalnya jadi jahat itu sejahat apa? Oh, kayak film Brightburn. Terus kalau misalkan apa namanya, Avenger atau Justice League tapi dijadiin villainnya itu gimana, itu film The Boys gitu. Nah, kalau misalnya ini sekarang itu lagi banyak banget film-film yang memang sifatnya multiverse atau misalnya parallel timeline atau apapun gitu, kayak misalkan Marvel, ada Spider-Man, ada Avengers, DC, Justice League juga bakal kayak gitu, yang gue tahu ya. Terus dijadiin sesuatu yang memang pada akhirnya gimana kalau misalkan ketemunya dari satu orang sama satu orang ini adalah yang satu ini psikopat gitu. Ya serial killer lah gitu. Nah, dia antisosial segala macam. Ini gue lebih impress sama musuhnya. Si tokoh jahatnya Young Suk. Young Suk. Young Suk. Itu terpukau ya? Terpukau sih. Nggak tau gue fetish psikopat gitu atau gimana pun. Dari segi mukanya aja emang udah kayak begitu. Ya cantik sebenarnya karena dia nggak yang Korea banget, imperfect gitu ya mungkin. Tapi itu juga disupport sama setting lightingnya juga, sama si pengambilan gambarnya kayak gitu-gitu yang pada akhirnya membuat si sosoknya si Young Suk ini emang kuat banget. Oh sih, kalau dari gue sendiri emang film yang thriller yang menarik ya gitu. Jadi apa namanya, intinya lo kalau menonton film ini udah nikmatin aja gitu, jadi nggak usah terlalu, karena ini kan fiction ya, jadi memang nggak masuk akal gitu, jadi lo juga nggak usah kalau dipikirin lo kok ini begini sih kok nggak masuk akal, udah nggak usah pikirin kayak gitu, lo stres sendiri bisa-bisa, jadi udah nikmati saja kegilaan film ini gitu. Oke, sekarang kita masuk ke spoiler talknya ya, mungkin kita bahas pros and cons dulu. Kalau lo sendiri gimana ya kalau dari yang hal-hal yang lo suka dari film ini? Kalau bisa dari segi sinematografi memang menurut gua sangat proper sih, dari segi color scheme-nya dipikirin banget, nuansanya segala macem dapat dengan settingan yang scoringnya agak flat gitu, tapi ada tertentu yang pada akhirnya bikin gua ingat gitu, kayak misalkan
si apa namanya si jagoannya Songhyun itu si jagoan susah ya namanya, udah lah namanya. Yang jagoan sama penjahat udah ngomongin ya. Dia kaget banget ketika ternyata teman curhatnya dia di telepon itu twisted gitu aja. Iya. Ya menurut gua butuh intelijensi yang sangat kuat gitu ya untuk membuat storyline seperti itu, karena maju mundur kayak gitu kan. Iya benar, maju mundur. Itu adalah ini film bunuh-bunuhan tapi beda timeline waktu. Jadi lebih ngeselin ya. Iya. Jadi kalau misalnya dimensi waktunya beda men. Bunuh-bunuhan nggak ada yang sebelumnya kayak gitu. Iya, kalau bunuh-bunuhan depan-depanan doang mah ya udah gitu ya. Kelar. Ini rumit amat. Gitu. Dan dari segi simbolisasi juga menurut gue si saudaranya pinter sih. Dia ngebahas hal yang sifatnya kayak hal yang simpel sebenarnya tentang trauma, tapi dia bisa kemas sedemikian rupa. Iya. Dengan cara seperti itu, dan ya mungkin bisa menimbulkan teori-teori bagi audiensnya bahwa ini tuh dia tuh tetap enggak sih gitu. Jadi sebenarnya trauma tuh ada dua, yang baik sama yang jahat tuh kayak masing-masingnya ada trauma gitu kan. Jadi kayak yang si Yung Suk itu kan dia emang pasien rumah sakit jiwa kan tadinya kan, dia dipungut sama si ibu tirinya itu karena kondisi dia dari rumah sakit jiwa gitu. Terus kalau yang baiknya itu karena ya yang itu kan yang dia masa kecilnya itu ternyata dia diem-diem sebelah sama ibunya, terus nyalain gas, jadi dia seolah menyalahkan itu salah ibunya, bapaknya meninggal, padahal dia yang salah. Dia sebenarnya denial. Gitu. Jadi ada beberapa memori yang memang dia pendam dan akhirnya bikin mekanisme defense mechanism baru, bikin realita buatan sendirilah si otaknya itu. Gitu. Nah kalau gue pribadi sebenarnya yang suka film ini tuh apa ya, dia tuh tanpa harus gore berlebih ya gitu. Maksudnya kita nggak pernah dikasih liatin sadisnya tuh gimana, enggak gitu. Cuman pas gitu, gore-nya pas, terus apa ya, tanpa scoring berlebihan juga gitu. Sebenarnya bisa jadi pro kontra sih, karena gue dulu awal-awal nonton gue sampai 2 kali ketiduran gitu, karena memang sebenarnya bukan karena filmnya jelek, karena emang gue ngantuk sih, tapi emang gue ngerasanya agak sepi gitu ya. Awal-awal tuh kayak drama misteri, belum berasa thrillernya gitu. Actingnya sih juara sih, yang si penjahatnya itulah gitu. Karena iya gila itu banget. Itu kayak apa, Asmara Abigailnya Korea, ya nggak sih? Bener. Iya, Asmara Abigail. bisa. Apa namanya, kalau yang gua kurang suka sih sebenarnya ada beberapa yang maju mundurnya sedikit bingung, kayak tiba-tiba misalnya masa depannya berubah, tiba-tiba rumahnya jadi berubah juga. Ingat gak sih yang rumahnya jadi tua, terus tiba-tiba rumahnya jadi mendadak futuristik gitu. Emang bener sih, memang nonton film itu nggak harus terlalu dipikirin banget, yang ada lo jadi pusing sendiri gitu. Dan ini kan memang psychological thriller juga ya, maksudnya genrenya gitu. Sama endingnya gitu, sebenarnya oke lah gitu. Kita ending udah senang, tapi kan dibikin kayak tanda tanya lagi, meskipun ada orang-orang yang kesel banget. Kalau gue sih emang antara kesel, tapi ya udah sih ya, ini kan emang namanya film thriller, emang endingnya nyebelin ya wajar kayak gitu. Jadi emang ada apa sih kalau aftertaste ya. Jadi memang aftertaste buat film itu kan beda-beda ya, tergantung genrenya gitu. Kayak misalnya horor ya nggak harus happy ending, bisa aja. Berarti lo kalau orang-orang yang pada kesel sama endingnya lo nggak setuju dong? Lo setuju aja. Itu bebas lah, saudaranya mau kayak gimana nggak sih? Ya kan ada sampai yang bilang nggak usah nonton endingnya apa, clickbait aja sih. Clickbait. Oke, kalau konsnya apa nih ya? Kalau misalnya konsnya gue sih lebih kayak setupnya mungkin agak terlalu lama, sehingga ketika orang belum tahu ini tentang thriller yang kayak gimana gitu ya, jadi ini tentang film tentang parallel timeline sama lain yang nggak tahu nih drama doang kali ya. Ketika ternyata plot twistnya adalah si Sung Hyun-nya itu ternyata psikopat, antisosial, borderline itu segitu brengseknya gitu ya. Ternyata wah anjir nih baru seru, jadi kayak titik serunya itu baru ditemuin di tengah gitu. Iya benar-benar. Tapi walaupun gua ngeliat itu sebagai cons-nya, tapi ternyata ketika ditonton kedua kali, dicoba lagi, ternyata banyak clue di situ. Iya, gua juga nonton 2 kali itu bener-bener paham. Jadi banyak yang awal gue pikirin nggak gitu penting, depan-depannya agak kayak drama. Ternyata di situ banyak clue-clue di situ yang jawaban dari semua di belakang tuh ada di depan gitu ternyata. Sekarang kita masuk ke memorable scene gitu bagi gua gitu. Jadi ada satu scene tuh, jadi abis si Yung Suk-nya itu ngebunuh si ibunya sama si yang tukang penjaga strawberry itu ya. Itu kan ada mayatnya tuh dimasuk-masukin ke dalam plastik, ditaruh di belakang, jadi ada bak gitu. Terus dia telepon si jagoannya itu kan. Itu dengan bag belakangnya tuh itu si kantong plastik yang mayat itu, terus ada air darah bercucuran di belakang tuh, gila sih, ngeri banget cuy.
parah shootnya bagus. Terus sama satu lagi nih, jadi kan abis dia tuh ngebunuh si yang jahatnya ini ngebunuh bapaknya yang baik. Pernah inget nggak lo? Dia cuma ngomong gini, bapak gue ngapain? Terus ngomong gini, lo tau nggak kalau ayam lehernya dipotong, terus badannya masih gerak-gerak, sama kayak bapak lo. Anjir banget. Iya bang, iya sih. Ngomong kayak gitu. Si penulisannya buatnya si Sung Hyuk itu Sinting sih. Gila Iya, maksudnya nggak usah dikasih, cuman dengan dia ngomong kayak gitu tuh bikin kita, yes, wah parno. Gak usah dikasih lihat, itu udah. Iya kan. Malah jadi mikir gitu loh. Ya, orang malah jadi imajinasi. Parah. Itu sih yang bagi gue memorable gitu. Kalau lo apa nih? Ini gimana sih Young Suknya itu ngasih tahu? Ketika si teleponan, si jagoannya nggak ngangkat karena lagi sibuk. Lagi pergi sama keluarganya. Terus telepon lagi, tahu-tahu si Young Suknya tawa-tawa tuh. Oh iya, ketawanya terus kayak sinting banget. Ya, si pemeran utamanya kayak kaget. Iya, gue apa gitu. Jadi pas itu tawa juga, Bu. Tawa juga. Dia mikir masalah lucu tawa-tawa. Padahal gitu. Tuh udah mulai psycho. Si itunya si Young Suknya brengsek gitu. Oh iya. Itu keren banget sih dari segi penulisan dan aktingnya si Young Suk itu gokil. Oh iya benar-benar. Itu tuh kayak dia ikut ketawa, dia pikir lucu, dia bercanda, ternyata dikatain brengsek baru kaget nih orang. Itu titik di mana lo mikir tadi si Young Suknya emang victim gitu ya. Victim dari ibunya. Atau dia psikopat. Terus kalau menurut kan endingnya gantung gini ya, maksudnya pasti orang fansnya punya banyak teori gitu. Banyak yang bilang, nih harus ada sequelnya atau ada season 2. Kalau menurut lo perlu nggak sih ada sama menurut gue nggak usah. Mendingan ya si sutradaranya bikin yang baru lagi, yang memukau lagi, yang enak banget diomongin lagi lah, nggak usah dibikin yang kedua, dengan tak usah. warna yang sama mungkin ya kayak si tapi nggak usah The Call 2 ya, nggak usah kedua, ya. Nggak usah. Gue setuju. Oke, kalau dari lo sendiri skornya berapa? 84 lah. Wih, tinggi kali ya bagi gue. 75 gue. Oke, kalau teman-teman di rumah gimana? Ada yang nonton film ini? Jangan lupa, mungkin ada yang setuju atau nggak setuju atau punya pendapat lain atau setuju sama gue, atau setuju sama adik gue, tulis aja di komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Thank you for watching. Bye-bye.